Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh dan solehah. Sobahul khair. Good morning all. How are you today? Everything is good, insyaallah. Before we get started, let's pray for Allah subhanahu wa ta'ala and say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my student, please open your book, Thematic 3, Jilid 6C. Atau silahkan buka bukunya Tematik 3 ya, Jilid 6C. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran baru ya, yaitu subtema 2. Oke. Nah, yang pertama kita pelajari adalah bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia ini kita belajar mengenai teks eksplanasi. Masih ingat nggak anak-anak apa itu teks eksplanasi? Oke, mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, marilah sama-sama kita untuk mengingat kembali tentang teks eksplanasi. Oke, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam atau sosial seperti arus listrik, tsunami, dan gelombang radio. Nah, teks eksplanasi ini ya disusun berdasarkan prinsip sebab akibat untuk memberikan penjelasan ilmiah, informasi singkat yang disusun secara berurutan hingga kesimpulannya. Nah, secara garis besar, struktur teks eksplanasi ini terbagi 3 ya. Yang pertama, terdapat pernyataan umum atau pengantar. Ya, pernyataan umum ini memuat petunjuk awal tentang suatu peristiwa yang hendak dijelaskan. Pernyataan umum ini berfungsi sebagai pengantar pada penjelasan-penjelasan berikutnya. Sedangkan yang kedua yaitu rincian penjelasan atau deret penjelas. Nah, rincian penjelasan memaparkan tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi. Nah, penjelasan ini berupa tahapan hingga pembaca mendapatkan gambaran tentang bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, yang ketiga yaitu kesimpulan. Oke, kesimpulan dalam teks eksplanasi berupa pengulangan informasi penting atau kata penutup yang menandai bahwa penjelasan telah berakhir. Tidak semua teks eksplanasi memuat suatu kesimpulan. Oke. Nah, adapun ciri umum dari teks eksplanasi. Yang pertama, semua informasi berdasarkan fakta dan data, serta tidak ada penambahan sedikitpun dari penulis. Yang kedua, fenomena yang dibahas bersifat ilmiah yang meliputi ilmu pengetahuan sosial dan budaya. Yang ketiga, penulis berusaha memberikan informasi yang dapat mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibaca. Oke. Nah, di sini ada pun teks salah satu contoh teks eksplanasi yang bisa kita telah ya, yaitu nih seorang ilmuwan ya, Bapak Kedokteran Modern. Oke. Nah, Ananda sekalian, apakah Ananda tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Ada yang tahu nggak proses terjadinya hujan? Kalau proses terjadinya hujan, apakah merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi? Oke, good job. Nah, begitu banyak ya penjelasan di dalam Al-Quran ya mengenai proses terjadinya hujan. Nah, Allah berfirman, ya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allazi yursilur riyaha fatusiru sahaban fayabasutuhu fis samai
kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalih faiza asaba bihi man yasha'u min ibadihi izahum yastabashirun, yang artinya Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Nah, ayat tersebut terdapat pada Quran Surah Ar-Rum ayat 48. Nah, dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa hujan turun melalui 3 tahap. Yang pertama, Allah lah yang mengirimkan angin, bahan baku hujan naik ke udara melalui angin. Ini sebenarnya adalah proses penguapan air yang berasal dari makhluk hidup maupun benda mati. Yang kedua, lalu awan itu terbentuk dan digerakkan oleh angin, lalu menjadikan bergumpal-gumpal. Inilah yang kita kenal sebagai proses kondensasi. Nah, yang ketiga, kemudian terlihatlah air hujan keluar dari celah-celahnya. Hal ini kita kenal dengan istilah presipitasi atau turunnya hujan. Nah, akhirnya hujan turun membawa rahmat bagi seluruh alam. Fakta ini menunjukkan kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bukan pendapat Nabi Muhammad SAW, tetapi adalah benar firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran ilmiah yang dimuat dalam Al-Quran semakin menguatkan keimanan kita kepada Kitabullah Al-Quran setelah mendapatkan informasi dari Al-Quran tentang hujan serta menikmati turunnya hujan. Maka ada pelajaran yang bisa kita ambil ya, serta apa yang harus kita lakukan ketika hujan turun. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya ke pembelajaran IPS. Nah, Ananda sekalian bisa membuka bukunya halaman 65 ya. Nah, di situ pengaruh komputer dalam dunia pendidikan. Nah, sebelum kita belajar mengenai teknologi pada masa dulu dan pada masa sekarang atau teknologi pada zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, seiring berkembangnya zaman, teknologi juga sebenarnya berkembang. Yang dari dulunya kita kalau berkomunikasi melalui surat menyurat, sekarang sudah bisa by WhatsApp, telepon, ataupun yang lain-lain. Nah, waktu dulu kalau kita dapat kabar atau berita terlalu itu melalui radio ataupun melalui surat kabar. Nah, sekarang sudah bisa menggunakan internet ataupun televisi. Nah, di era globalisasi ini banyak hal yang dapat dilakukan seseorang dengan komputer. Komputer adalah media atau alat elektronik yang mampu mengakses informasi dari segala penjuru dunia. Komputer bisa menyimpan, mengolah data, menghitung, memutar musik, film, dan sebagainya. Komputer juga dapat dijadikan sebagai media komunikasi melalui surat elektronik dan media sosial. Kita mengenal bahwa ilmuwan yang pertama kali menemukan komputer adalah Charles Babbage, yaitu sekitaran tahun 1791 sampai 1871. Akan tetapi, jauh sebelum itu, seorang insinyur muslim terkemuka bernama Al-Jazair mampu menciptakan jam istana atau disebut dengan castle clock, sebuah jam astronomi. Jam yang ditemukan tahun 1206 Masehi itu diyakini sebagai komputer analog pertama yang bisa diprogram. Jam astronomi buatan Al-Jazari itu mampu menampilkan zodiak, orbit matahari, dan bulan serta bentuk-bentuk bulan sabit.
Apa yang dimaksud dengan komputer analog? Istilah komputer analog menurut Wikipedia digunakan untuk menggambarkan alat penghitung yang bekerja pada level analog lawan atau dual dari level digital. Ketika peradaban Islam menggenggam dunia, para insinyur muslim ternyata sudah menguasai teknologi komputer. Teknologi yang dikembangkan para saintis di zaman itu bukan komputer digital seperti sekarang ya, melainkan komputer analog. Komputer analog inilah sebagai awal mula terciptanya komputer digital yang sampai saat ini masih terus berkembang. Nah, salah satunya yang komputer digital yaitu yang kita gunakan sekarang untuk proses pembelajaran. Oke, sebagai alat elektronik, komputer mampu membawa perubahan dalam berbagai bidang. Komputer sangat berperan aktif membantu memudahkan pekerjaan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Dahulu, pengetahuan hanya didapat melalui pembelajaran di kelas dengan sarana dan prasarana sangat terbatas. Kini, melalui komputer, kita dengan mudah mendapat berbagai informasi yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Kemajuan teknologi ini mampu meningkatkan kualitas pendidikan, ya, pendidikan kita. Oke. Islam pernah mengalami kejayaan pada era 780 sampai dengan 1258 Masehi. Pada masa itu, para ilmuwan memberikan banyak kontribusi di bidang ilmu pengetahuan. Saat itu, para ilmuwan sering berkumpul di masjid. Masjid tidak hanya jadi tempat beribadah, tetapi juga tempat mengkaji ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Quran. Banjirnya antusiasme tentang ilmu pengetahuan membuat banyak ilmuwan Islam lahir dengan karya terbaiknya. Bahkan karya tersebut masih berpengaruh hingga zaman modern ini. Nah, bagaimana perasaanmu setelah membaca informasi yang Ustazah sampaikan? Apa yang akan kamu lakukan sebagai generasi penerus kejayaan kaum muslimin? Oke, nah, pengembang iptek yang tidak dilandasi iman dan takwa tidak akan bernilai ibadah. Sebaliknya, pengembangan iptek dan dilandasi etika Islam akan memberikan orientasi dan arah yang jelas serta mampu mengoptimalkan manfaat iptek dan meminimalisir dampak negatif. Pengembangan dan pemanfaatan iptek tidaklah ditujukan sebagai tuntunan hidup semata, tetapi juga merupakan refleksi ibadah kepada Allah. Ia akan menjadi sarana peningkatan rasa syukur dan ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita harus bisa menjadikan iptek sebagai bentuk sarana ibadah, tunduk dan patuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara yang bijak dalam memanfaatkan komputer dalam kehidupan sehari-hari hingga dapat menjadi sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, demikian ya pembelajaran kita kali ini. Thank you for attention. Say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.